zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kita memasuki bab 6, bunyi dan pendengaran. A. Bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, bunyi merupakan bentuk dari suatu energi. 1. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, seruling yang ditiup, dan orang yang sedang berbicara. Nah, ketika kalian berbicara, pita suara di dalam leher akan bergetar, lalu menghasilkan bunyi atau suara. 2. Jenis bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. A. Bunyi kuat, yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya, bunyi dalam konser musik, bunyi petasan, dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. B. Bunyi lemah, yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya bunyi orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan. B. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan paling lambat bunyi merambat melalui gas. Kemudian bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat, yaitu melalui stetoskop ke telinga dokter. Kemudian kedua, bunyi dapat dipantulkan. Macam-macam bunyi pantul. A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kamu bernyanyi di kamar mandi. B. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya, saat kita berteriak di tebing atau di dalam gua. C. Gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung. Untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti kapas busa atau gabus. C. Manfaat pemantulan bunyi. 1. Mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang.
Yang kedua yaitu USG. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Dan yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. D. Bunyi pada alat musik. 1. Gitar. Proses terjadinya bunyi pada gitar. 1. Senar gitar bergetar karena dipetik. 2. Getaran senar menuju saddle atau bridge. 3. Getaran menuju badan dan ruang gitar. 4. Resonansi udara di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar. Dan yang kelima, suara gitar dihasilkan. 2. Perkusi. Bunyi perkusi itu dihasilkan dari resonansi udara yang berada di dalam perkusi. Ketiga, trompet. Bunyi trompet berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung trompet. Pengaturan nada dilakukan dengan menutup lubang yang ada pada badan trompet. Oke, ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, tulis soal dan jawabannya. Nomor 1, bunyi adalah. 2, sumber bunyi adalah. 3. Sebutkan dan jelaskan 3 macam bunyi berdasarkan frekuensinya. 4. Sebutkan 3 manfaat pemantulan bunyi. Dan yang kelima, tuliskan proses terjadinya bunyi pada gitar. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.